Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Prisa Sompodatu, di mana saat ini kita akan mengikuti pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bulanan Bank Indonesia bulan April 2024 dengan cakupan triwulanan yang akan menyampaikan sejumlah informasi, termasuk diantaranya yang ditunggu-tunggu adalah terkait kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Dan langsung saja kita akan simak informasinya berikut ini. Di berbagai negara, termasuk di negara berkembang yang semakin besar. Kedepan, risiko terkait arah penurunan Fed Fund Rate dan dinamika ketegangan geopolitik global akan terus dicermati karena dapat mendorong berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global, meningkatnya tekanan inflasi, dan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini memerlukan respon kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara termasuk emerging market dan juga termasuk Indonesia. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 dan 2 tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan 4 tahun 2023. Didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Investasi bangunan juga lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis nasional di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh penurunan ekspor komoditas sejalan dengan harga komoditas yang turun dan permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok yang masih lemah. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi diperkirakan tumbuh kuat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5%. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah, termasuk melalui stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makrobudensial Bank Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan domestik. Ketahanan eksternal ekonomi nasional juga didukung oleh surplus neraca pembayaran Indonesia. Neraca perdagangan barang pada triwulan 1 2024 kembali mencatat surplus sehingga diperkirakan menjaga transaksi berjalan yang tetap sehat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial triwulan 1 2024 diperkirakan mencatat defisit sejalan dengan menurunnya aliran modal asing akibat dampak memburuknya ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi portofolio pada triwulan 1 2024 mencatat net outflow sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat dan berlanjut hingga awal triwulan 2 2024 sampai 22 April 2024 yang mencatat net outflow 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global tersebut didukung oleh kuatnya koordinasi kebijakan moneter dan makrobudensial Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ditempuh pemerintah. Posisi cadangan devisa akhir Maret 2024 tetap tinggi sebesar 140,4 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor dan lebih dari cukup untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.
Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia tahun 2024 diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang sangat rendah, yaitu dalam kisaran 0,1% sampai dengan 0,9% dari produk domestik bruto. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan akan mencatat surplus sejalan dengan perkiraan kembali meningkatnya aliran masuk modal asing seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta terjaganya persepsi positif investor terhadap perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dari dampak menguatnya dolar Amerika Serikat yang secara luas. Indeks nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama DXY menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi penguatan sebesar 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023. Perkembangan ini memberikan tekanan depresiasi kepada hampir seluruh mata uang dunia, termasuk nilai tukar rupiah. Yen Jepang dan dolar New Zealand masing-masing melemah 8,91% dan 6,12% year to date. Sementara mata uang kawasan seperti Baht Thailand dan Won Korea Selatan masing-masing melemah 7,88% dan 6,55% year to date. Sementara itu, pelemahan rupiah sampai dengan 23 April 2024 tercatat lebih rendah, yaitu 5,07% year to date. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia, baik melalui intervensi di pasar falas secara spot dan DNDF, pembelian SBN dari pasar sekunder apabila diperlukan, pengelolaan likuiditas secara memadai, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan. Strategi operasi moneter pro market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan guna menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHISDA) sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,05% year on year, ditopang oleh rendahnya inflasi inti, yaitu sebesar 1,77% year on year, dan inflasi administered prices yang menurun menjadi 1,39% year on year. Sementara itu, inflasi volatile food meningkat menjadi 10,33% year on year dari 8,47% pada bulan sebelumnya, dipengaruhi oleh faktor musiman, periode hari besar keagamaan nasional, dan pergeseran musim tanam akibat dampak El Nino. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia serta dampak positif berkembangnya de-dollarisasi. Inflasi volatile food juga akan kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Untuk itu, Bank Indonesia
akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna memitigasi risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi, termasuk dari kenaikan imported inflation serta kenaikan harga energi dan pangan global sejalan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian perekonomian global yang tadi kami sampaikan. Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan tahun 2025. Untuk memperkuat respon kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan strategi operasi moneter yang pro market sejalan dengan pendalaman pasar uang. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market yang telah diterbitkan selama tahun 2023, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat upaya pendalaman pasar dan aliran masuk modal asing ke dalam negeri, sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah lebih lanjut. Hingga 23 April 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 393,66 triliun rupiah, 1.886 miliar dolar Amerika Serikat, dan 334 juta dolar Amerika Serikat. Penerbitan SRBI tersebut mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri tercermin dari kepemilikan non-residen pada instrumen SRBI yang mencapai 71,55 triliun rupiah atau 18,18% dari total outstanding. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro market tersebut, baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasilnya, untuk mendorong lebih lanjut aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik dan juga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah ke depan. Transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia bergerak dalam kisaran BI rate yaitu 5,93% pada 23 April 2024. Suku bunga SLBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 19 April 2024 masing-masing tercatat 6,81%, 6,82%, dan 6,94%. Meningkat dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya tanggal 22 April 2024 masing-masing sebesar 6,72%, 6,71%, dan 6,90%, sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter yang pro market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap rendah, dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai, serta kebijakan transparansi SBDK yang meningkatkan efisiensi suku bunga perbankan. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada Maret 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,53% dan 9,25%, stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Sementara itu, imbal hasil SBN tenor 2 dan 10 tahun meningkat menjadi 6,85% dan 7,05% sejalan dengan meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko di pasar keuangan global. Pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat. Pada triwulan 1 2024 kredit tumbuh tinggi, yaitu sebesar 12,40% year on year, didorong oleh pertumbuhan kredit pada hampir seluruh sektor ekonomi. Dari sisi penawaran, tingginya pertumbuhan kredit ditopang oleh terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai.
Ketersediaan likuiditas perbankan tercermin pada tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 27,18% yang didukung oleh kebijakan likuiditas makro Brisel Bank Indonesia. Untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 di tengah pertumbuhan dana pihak ketiga Maret 2024 sebesar 7,44% year on year, perbankan mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset dengan memperhatikan aspek safety, liquidity, dan profitability. Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diperkirakan terus meningkat pasca pemilu, serta kinerja rumah tangga yang tetap terjaga. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 14,83% year on year, 12,30% year on year, dan 10,22% year on year. Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi sebesar 15,26% year on year pada triwulan 1 2024. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 8,12% year on year. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2024 akan terus meningkat dan berada pada kisaran 10 sampai dengan 12%. Untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan likuiditas makro Brisel atau KLM. Dalam waktu dekat, penguatan KLM dilakukan dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia, serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan kebijakan likuiditas makro Brisel diarahkan untuk dapat segera memberikan tambahan insentif likuiditas perbankan sebesar 81 triliun rupiah sehingga total insentif menjadi 246 triliun rupiah. Selanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM, kebijakan likuiditas makro Brisel, diperkirakan dapat mencapai 115 triliun rupiah pada akhir tahun 2024 sehingga total insentif yang diberikan akan mencapai 280 triliun rupiah. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makro Brisel akomodatif tersebut dengan sinergitas kebijakan dengan pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dan mendukung pertumbuhan kredit 2024. Ketahanan perbankan tercermin dari likuiditas yang memadai, risiko kredit yang menurun, dan permodalan yang kuat. Likuiditas perbankan memadai tercermin dari rasio AL per DPK pada Maret 2024 yang terjaga tinggi. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,73% pada Februari 2024. Sementara rasio kredit bermasalah perbankan non-performing loan NPL tercatat rendah sebesar 2,35% bruto dan 0,82% neto. Ketahanan perbankan yang kuat juga didukung oleh kemampuan membayar korporasi yang terjaga. Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan, termasuk tekanan dalam memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko tersebut yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat. Pada triwulan 1 2024, transaksi Bank Indonesia RTGS Real Time Gross Settlement meningkat 6,62% year on year mencapai 42.005,48 triliun rupiah. Transaksi BI Fast tumbuh positif 55,40% year on year mencapai 1.760,59 triliun rupiah. Nominal transaksi digital banking, layanan perbankan secara digital tercatat sebesar 15.881,5 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 16,15% year on year. Dan nominal transaksi uang elektronik meningkat 41,70% year on year sehingga mencapai 253,39 triliun rupiah. Nominal transaksi QR Indonesian Standard (KRIS) tumbuh 175,44% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant 31,6 juta yang sebagian besar adalah merchant UMKM. Sementara itu, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM dan untuk debit turun sebesar 3,8% sehingga mencapai 1.831,7 triliun rupiah. Nominal kartu kredit masih meningkat 7,71% year on year mencapai 105,1 triliun rupiah. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang karta yang diedarkan meningkat 13,15% year on year sehingga menjadi 1.073,5 triliun rupiah. Sementara dari sisi perluasan akseptasi kris antar negara juga terus meningkat. Stabilitas infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga dengan baik, aman, dan andal yang didukung oleh kondisi likuiditas dan operasional yang memadai. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital terus meningkat. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API (SNAP) yang memfasilitasi interkoneksi di antara pelaku industri di sistem pembayaran semakin meningkat, didorong oleh perluasan kerjasama baik dengan pengguna yang ada maupun pengguna baru. Selain itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI. Demikian tadi adalah assessment, proyeksi, dan juga perkembangan mengenai ekonomi global, domestik, dan juga stabilitas eksternal, stabilitas moneter, inflasi nilai tukar, dan juga stabilitas keuangan dan sistem pembayaran yang menjadi dasar untuk pembuatan perumusan respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Dalam hal ini, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 basis point menjadi 7%. Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025, sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro-stability. Sementara itu, kebijakan makro-prudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makro-prudensial longgar terus ditempuh
untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sebagai berikut. Pertama, kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kenaikan BI rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiko global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder apabila diperlukan. Nomor 3, penguatan strategi transaksi term repo, SBN, dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Keempat, penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter termasuk optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SLBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Kelima, penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dengan Ya pemirsa, hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia April ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga Bank Indonesia atau BI rate 25 basis poin menjadi 6,25% dengan suku bunga deposit facility juga naik 25 basis poin menjadi 5,5% dan lending facility naik 25 basis poin menjadi 7%. Dan salah satu alasannya adalah untuk memperkuat nilai tukar rupiah pemirsa, di mana hingga siang hari ini rupiah menguat cukup signifikan menjadi 16.139 dengan penguatan sekitar 0,47% terhadap dolar Amerika Serikat. Dan informasi terkait dengan suku bunga Bank Indonesia ini pemirsa menjadi penutup perjumpaan kita dalam Breaking News kali ini. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Saya Prisa Sombodatu, sampai berjumpa kembali.